Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Rahimnah dengan NIM 2510116161200001 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 6 tentang integrasi fonologi dalam pembelajaran di sekolah. Menurut saya, materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan kita dalam berbicara, membaca, serta memahami bahasa dengan baik dan benar. Bahasa pada dasarnya merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan kita kepada orang lain. Tanpa penggunaan bahasa yang baik, komunikasi bisa menjadi tidak jelas, bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa yang baik dan benar sangat diperlukan agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, terdapat 4 keterampilan utama yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut tidak lepas dari kajian linguistik. Salah satunya adalah fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, termasuk cara pengucapan, pelafalan, serta perbedaan bunyi yang dapat mempengaruhi makna suatu kata. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran fonologi seringkali hanya disampaikan secara teori, sehingga peserta didik kurang memahami penerapannya dalam kegiatan berbahasa. Padahal, pemahaman tentang bunyi bahasa sangat penting karena berkaitan langsung dengan keterampilan berbicara. Oleh karena itu, diperlukan integrasi fonologi dalam pembelajaran agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masuk pada konsep fonologi dalam pembelajaran. Fonologi mempelajari unsur bunyi bahasa, seperti fonem, suku kata, tekanan, dan intonasi. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Misalnya, perbedaan bunyi pada kata masa dan basa menunjukkan bahwa perubahan satu bunyi saja dapat menghasilkan makna yang berbeda. Dalam pembelajaran di sekolah, fonologi menjadi dasar penting karena membantu siswa dalam melafalkan, mendengar, dan memahami bunyi bahasa dengan benar. Guru tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga melatih siswa agar mampu menggunakan bunyi bahasa secara tepat dalam kegiatan berbicara. Dengan demikian, siswa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa secara menyeluruh. Penerapan fonologi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah membaca puisi. Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami isi puisi, tetapi juga memperhatikan aspek bunyi bahasa. Oleh karena itu, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, ada kejelasan vokal. Kejelasan vokal berarti kemampuan mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O dengan jelas. Pengucapan yang tepat sangat penting karena vokal merupakan inti dari setiap kata. Jika vokal tidak diucapkan dengan jelas, makna kata dapat berubah dan sulit dipahami oleh pendengar. Unsur yang kedua ada intonasi. Intonasi sendiri merupakan naik turunnya nada suara dalam berbicara atau membaca. Dalam membaca puisi, intonasi sangat penting karena dapat membantu menyampaikan suasana dan emosi yang terkandung dalam puisi. Intonasi yang tepat akan membuat puisi terdengar lebih hidup dan tidak monoton. Unsur ketiga ada pengucapan baku dan tidak baku. Dalam situasi formal seperti pembacaan puisi, penggunaan bahasa baku sangat dianjurkan. Pengucapan baku membantu menjaga kejelasan dan keseragaman bahasa sehingga pesan dapat disampaikan dengan baik. Sebaliknya, pengucapan tidak baku biasanya digunakan dalam situasi santai dan kurang tepat digunakan dalam konteks formal. Yang keempat, ada ekspresi. Ekspresi merupakan pengungkapan perasaan melalui raut wajah, suara, dan sikap saat membaca puisi. Ekspresi yang tepat akan membantu pendengar memahami emosi yang ingin disampaikan dalam puisi. Tanpa ekspresi, pembacaan puisi akan terasa datar dan kurang menarik. Unsur kelima, ada penekanan. Penekanan dilakukan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting dalam puisi. Dengan adanya penekanan, makna puisi menjadi lebih jelas dan pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan lebih kuat oleh pendengar. Meskipun penerapan fonologi sangat penting,
Dalam kenyataannya terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran. Salah satu kendala utama adalah kesulitan siswa dalam melafalkan bunyi bahasa dengan tepat. Banyak siswa belum mampu mengucapkan bunyi vokal dan konsonan secara jelas, sehingga ucapannya menjadi kurang bisa dipahami. Selain itu, pengaruh bahasa daerah juga menjadi kendala dalam pembelajaran fonologi. Siswa yang terbiasa menggunakan bahasa daerah sering membawa kebiasaan tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi pelafalan, intonasi, maupun struktur bunyi bahasa. Kendala selanjutnya ada kurangnya latihan. Siswa yang jarang berlatih belum terbiasa mengatur artikulasi, intonasi, dan kejelasan suara. Selain itu, kurangnya rasa percaya diri dan minimnya pembelajaran fonologi juga menjadi faktor penghambat. Secara keseluruhan, kendala dalam pembelajaran fonologi meliputi kurangnya pemahaman terhadap kaidah bunyi bahasa, pengaruh lingkungan bahasa sehari-hari, serta kurangnya pembiasaan menggunakan bahasa baku. Hal-hal tersebut perlu diatasi agar pembelajaran fonologi dapat berjalan dengan optimal. Jadi, dapat disimpulkan integrasi fonologi dalam pembelajaran bahasa di sekolah memiliki peranan yang sangat penting. Fonologi membantu siswa memahami sistem bunyi bahasa serta meningkatkan kemampuan dalam berbicara dan membaca. Melalui pembelajaran fonologi, siswa tidak hanya mampu melafalkan kata dengan benar, tetapi juga dapat memahami keindahan bunyi bahasa, terutama dalam karya sastra seperti puisi. Dengan demikian, pembelajaran fonologi dapat mendukung peningkatan kemampuan berbahasa secara lebih efektif dan menyeluruh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.